Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ina Izatul Muna selaku dosen tafsir ayat-ayat dakwah. Saya Dani Iin Safriani dengan NIM 430202001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Yang pertama, jelaskan tafsir Quran surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang perintah dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Yang pertama, nomor 1, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tafsir Jalalain. Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, ajaran Islam yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh, dan yang melarang. Tadi orang-orang yang beruntung atau berbahagia. Min di sini artinya untuk menunjukkan sebagian, karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah, yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh. Tafsir Quraisy Shihab. Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasul-Nya adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan, atau amar ma'ruf nahi mungkar, al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahi an al-mungkar. Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna. Penjelasan Rasulullah SAW bersabda, kebajikan al-khair adalah segala sesuatu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kemungkarannya. Ma'ruf artinya segala perintah Allah atau yang dianggap baik oleh syara dan akal, sedangkan mungkar adalah segala yang dilarang Allah atau yang dianggap buruk oleh syara dan akal. Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah kepada kaum mukmin, yakni hendaknya di antara mereka ada segolongan orang yang mau berdakwah dan mengajak manusia ke dalam agamanya. Termasuk ke dalamnya adalah para ulama yang mengajarkan agama, para penasehat yang mengajak orang-orang non-muslim ke dalam Islam, orang yang mengajak orang-orang yang menyimpang agar dapat beristiqomah adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah, Dewan Hizbah atau lembaga amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang ditunjuk pemerintah untuk memperhatikan keadaan manusia dan mengajak manusia mengikuti syara, seperti mengajak mereka menghadirkan sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa, berhaji bagi yang mampu, dan mengajak kepada syariat Islam lainnya. Demikian juga memperhatikan pasar, bagaimana timbangan dan takaran yang mereka gunakan, apakah terjadi pengurangan atau tidak, serta melarang mereka melakukan kecurangan dalam bermuamalah. Semua ini hukumnya fardu kifayah. Bahkan tidak hanya itu, segala sarana yang menjadikan sempurna amar ma'ruf dan nahi mungkar sama diperintahkan. Misalnya, menyediakan perlengkapan jihad untuk dapat mengalahkan musuh, mempelajari ilmu agar dapat mengajak manusia kepada kebajikan, menuliskan buku-buku yang berisikan ajaran Islam, membangun madrasah untuk mengajarkan agama, membantu pihak berwenang atau Dewan Hizbah mewujudkan syariat, dan sebagainya. Mereka inilah orang-orang yang beruntung, yakni memperoleh apa yang mereka inginkan dan selamat dari hal yang mereka khawatirkan. Pada ayat ini selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka bertasyabuh atau menyerupai ahli kitab yang berpecah belah dalam beragama.
Terlebih perpecahan mereka terjadi setelah datang keterangan yang jelas. Selanjutnya, Quran Surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafaru min kulla firaqatin minhum ta'ifatu liyatafaqqahu fiddaini waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semaunya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir Jalalain. Tatkala kaum mukminin dicela oleh Allah bila tidak ikut ke medan perang. Kemudian Nabi SAW mengirimkan sariyahnya. Akhirnya mereka berangkat ke medan perang semua tanpa ada seorang pun yang tinggal. Maka turunlah firman-Nya berikut ini. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan suatu kabilah di antara mereka, beberapa golongan saja, kemudian sisanya tetap tinggal di tempat untuk memperdalam pengetahuan mereka, yakni tetap tinggal di tempat mengenai agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Apabila mereka telah kembali kepadanya dari medan perang, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama yang telah dipelajarinya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya dari siksaan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anha memberikan penakwilannya bahwa ayat ini penerapannya hanya khusus untuk syariah, yakni bila mana pasukan itu dalam bentuk syariah lantaran Nabi SAW tidak ikut. Sedangkan ayat sebelumnya yang juga melarang seseorang tetap tinggal di tempatnya dan tidak ikut berangkat ke medan perang, maka hal ini pengertiannya bertuju kepada bila Nabi SAW berangkat ke suatu ghazwah. Tafsir Quraisy Shihab. Tidak seharusnya semua orang-orang mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk itu. Tetapi hendaknya ada satu golongan yang memenuhi seruan Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama dan berdakwah dengan memberi peringatan dan kabar gembira kepada kaum mereka saat mereka kembali, agar kaum mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan. Yang pertama, pada ayat suci terdapat keterangan tentang satu kaidah penting dalam Al-Quran, yaitu bahwa orang-orang mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semuanya untuk menuntut ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi. Maka dari itu sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama, dan kemudian kembali untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Penjelasan Quran Surat ayat 122. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Perang bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam serta mengamankan jalan dakwah Islamnya. Sedangkan menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua macam lapisan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini mempunyai hubungan yang erat dengan ayat-ayat yang lalu, karena sama-sama menerangkan hukum berjihad, akan tetapi dalam bidang dan cara yang berlainan. Tugas ulama dalam Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya,
Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan setiap pribadi muslim, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Balaghu anai walau ayatan." Artinya, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu diperoleh daripadaku walaupun hanya satu ayat Al-Quran saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akan tetapi tidak setiap orang Islam mendapat kesempatan untuk menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan serta mendalami ilmu agama, karena sibuk dengan tugas di medan perang, di ladang, di pabrik, di toko, dan sebagainya. Oleh sebab itu, harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama, agar kemudian setelah mereka selesai dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menyebarkan ilmu tersebut, serta menjalankan dakwah Islamnya dengan baik, dengan metode yang baik, sehingga mencapai hasil yang lebih baik pula. Apabila umat Islam telah memahami ajaran agamanya dan telah mengerti hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik, dan dapat menjauhi larangannya. Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang baik, sejahtera dunia dan akhirat. Di samping itu perlu diingat bahwa apabila umat Islam menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, maka dalam hal ini seluruh umat Islam harus dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi bila peperangan itu sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas semula, kecuali sejumlah orang yang diberi tugas khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam dinas kemiliteran dan kepolisian. Oleh karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidak dapat dibenarkan bila ada orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Orang-orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan harus menjadi pelita dan pembimbing bagi umatnya. Ia harus menyebarluaskan ilmu dan membimbing orang lain agar memiliki ilmu pengetahuan pula. Selain itu, ia sendiri juga harus mengamalkan ilmunya agar menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang sekitarnya dalam ketaatan menjalankan peraturan dan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan, setiap orang mukmin mempunyai 3 macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menjaga dan mengajarkannya kepada orang lain. Menurut pengertian yang tersurat dari ayat ini, kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan di sisi Allah adalah dalam bidang ilmu ini agama. Akan tetapi, agama adalah suatu sistem hidup yang mencakup seluruh aspek dan segi kehidupan manusia. Setiap ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat mencerdaskan kehidupan mereka dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama wajib dipelajari. Umat Islam diperintahkan Allah untuk memakmurkan bumi ini dan menciptakan kehidupan yang baik. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban adalah wajib pula hukumnya. Dalam hal ini, para ulama Islam telah menetapkan suatu kaidah yang berbunyi, "Mala yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib." Sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan yang wajib, ia wajib pula hukumnya. Karena pentingnya fungsi ilmu dan para sarjana, maka beberapa negara Islam membebaskan para ulama, sarjana, dan mahasiswa pada perguruan agama dari wajib militer agar pengajaran dan pengembangan ilmu senantiasa dapat berjalan dengan lancar, kecuali bila negara sedang menghadapi bahaya besar yang harus dihadapi oleh segala lapisan masyarakat. Selanjutnya, nomor 2. Jelaskan tafsir Quran Surat Al-Fat ayat 8-9 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 tentang tujuan dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Quran Surat Al-Fat ayat 8-9 yang berbunyi, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyaran wa nadhira." Artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tafsir Jalalain.
Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi atas umatmu pada hari kiamat nanti dan pembawa berita gembira kepada mereka di dunia dan pemberi peringatan. Maksudnya, memberi peringatan dan mempertakuti mereka selama di dunia akan siksa neraka kelak di akhirat bila mereka melakukan perbuatan yang berdosa. Penjelasannya, bagi umatmu pada hari kiamat terhadap perbuatan yang mereka lakukan, baik atau buruk, demikian pula sebagai saksi terhadap berbagai perkataan dan permasalahan, serta menjadi saksi terhadap keesaan Allah dan sendirinya. Dia dengan kesempurnaan dari berbagai sisi. Bagi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya dengan balasan dunia, agama, dan akhirat. Bagi orang yang durhaka kepada Allah dengan hukumannya yang segera atau yang lambat. Di antara sempurnanya pemberi kabar gembira dan peringatan adalah menerangkan amal dan akhlak yang mendapatkan kabar gembira atau peringatan. Dengan demikian, beliau adalah orang yang menerangkan kebaikan dan keburukan, yang hak dan yang batil. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni disebabkan dakwah Rasulullah SAW kepada kamu dan pengajarannya terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau agar manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang menghendaki untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Selanjutnya Al-Fath ayat 8. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzaruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbahuhu bukratan wa asila. Artinya, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Tafsir Quraisy Shihab, supaya kalian orang-orang yang diutus Rasul kepadanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membela Allah dengan cara membela agamanya dan menganggukkannya, serta menyucikannya pagi dan petang dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Tafsir Jalalain, hai manusia, maksudnya warga Mekah, sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengisahkan Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada, atau dan diciptakannya pula orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya, terpelihara dari siksa dan azabnya, yakni dengan jalan beribadah kepadanya. Pada asalnya, la haula mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian. Penjelasan ayat ini merupakan seruan Allah kepada semua manusia agar beribadah kepada Allah yang mengurus mereka dengan nikmat-nikmatnya, dan agar mereka takut kepadanya, serta tidak menyelisih agamanya. Dialah yang mengadakan mereka yang sebelumnya tidak ada. Dia pula yang mengadakan orang-orang sebelum mereka. Ayat agar kamu bertakwa bisa maksudnya bahwa jika kita beribadah kepada Allah saja, berarti kita telah menjaga diri dari kemungkaran dan siksanya. Bila juga maksudnya bahwa jika kita beribadah kepada Allah, kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Kedua maksud tersebut adalah benar. Oleh karena itu, barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala secara sempurna, maka ia tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan jika tergolong orang-orang yang bertakwa, maka ia akan memperoleh keselamatan dari azab Allah dan kemungkarannya. Saya akan menjelaskan nomor 3. Jelaskan tafsir Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Quran surat An-Nahl ayat 125. Ida'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilahum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya, Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsir Jalalain. Serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabb-Mu, yakni agamanya dengan hikmah dengan Al-Quran, dan pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut. Dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya, atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya, Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui, maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Penjelasannya yang lurus, yang di dalamnya mengandung ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Hikmah artinya tepat sasaran, yakni dengan memposisikan sesuatu pada tempatnya. Termasuk ke dalam hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan mendahulukan yang terpenting, berdakwah memperhatikan keadaan mad'u, orang yang didakwahi, berbicara sesuai tingkat pemahaman dan kemampuan mereka, berdakwah dengan kata-kata yang mudah dipahami mereka, berdakwah dengan membuat permisalan, berdakwah dengan lembut yang halus. Adapun yang menafsirkan hikmah di sini dengan Al-Quran, yakni nasihat yang baik dan perkataan yang menyentuh, termasuk pula memerintah dan melarang dengan tarkib atau dorongan dan tartib menakuti, misalnya menerangkan maslahat dan pahala dari pengerjaannya, perintah dan menerangkan madorot dan azab apabila mengajarkan larangannya. Jika orang yang didakwahi menyangka bahwa yang dipegangnya adalah kebenaran atau sebagai penyeru kepada kebatilan, maka dibantah dengan cara yang baik, yakni cara yang dapat membuat orang tersebut mau mengikuti secara akal maupun dalil, termasuk diantaranya menggunakan dalil yang diyakinkan. Karena hal itu lebih dapat mencapai kepada maksud dan jangan sampai perdebatan mengarah kepada pertengkaran dan caci maki yang dapat menghilangkan tujuan serta tidak menghasilkan faedah darinya. Bahkan tujuannya adalah untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran, bukan untuk mengalahkan atau semisalnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla menjadikan tingkat atau dalam berdakwah sesuai tingkatan manusia bagi orang yang menyambut, menerima, dan cerdas di mana dia tidak melawan yang hak atau benar dan menolaknya, maka didakwahi dengan cara hikmah. Bagi orang yang menerima namun ada sisi lain dan suka menunda, maka didakwahi dengan nasihat yang baik, yaitu dengan diperintahkan dan dilarang disertai tarkib atau dorongan dan tarif membuat takut. Sedangkan bagi orang yang menolak dan mengingkari, didebat dengan cara yang baik. Dia mengetahui sebab yang dapat mengarah kepada kesesatan, dia mengetahui pula amal-amal yang timbul dari kesesatannya, dan dia akan memberikan balasan terhadapnya. Dia mengetahui orang yang cocok memperoleh hidayah, maka dia menunjukkan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.